That. Hi. This is the Intrepid Hellcat reporting from Bali, Indonesia. What most people don't know about Bali is that there is a thriving death metal, hardcore, total idiot, mental, punk, speed metal, fuck up, you name it, there's a scene. Underdog Society kumpulan anak-anak yang di sini. Terus kita bikin semacam kegiatan-kegiatan musik. Kebetulan semuanya musisi. Jadi ada semacam kita bikin gig, make a gig, and make a record, dan kita jual, distribusikan ke seluruh Indonesia, tapi dengan limited edition aja untuk promosi band-band di Bali. Halo, siapa nama? Selamat pagi. Aduh, Enrico. Siapa nama? Hah? Siapa nama? Tata. Grupnya? Grupnya Will. Umurnya? Umur saya masih kecil. Oke. For my friend and all of fuck the. runtak, shock, Army shock. Kita anti militerism. Fucking army. No army. Because army make a war, Make a chaos. make a chaos. Mereka memperdagangkan senjata dan So, mereka Jangan main hakim sendiri. Baju dia dibelikan oleh rakyat. Pistol dia diberikan oleh rakyat. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa rakyat itu yang ditembak? Mestinya dia menembak musuh di Aceh, di Irian Jaya,
Di Timur Timur itu permasalahan sampai sekarang tidak pernah terselesaikan, kawan-kawan. Saya tidak menghasut, tapi kenyataan. Betul. Tapi perjuangan adalah sebuah proses. Mungkin ini soal waktu, bahwa kekuatan buruh itu akan timbul, dan saya sangat percaya sekali itu. Dan kita akan menjadi suatu bangsa yang bagus kalau demokrasi sendiri berjalan bagus. Sementara orang-orang bilang sekarang reformis, tetapi reformis yang cuma di mulut saja. Lalu ada pertanyaan di hati saya sendiri, siapa yang kita anggap reformis saat ini? Jadi reformis dan tidak reformisnya orang itu terletak di dirinya sendiri dan bagaimana dia menerjemahkan kata reformis itu sendiri. Seperti saya, sekolah saya tidak tinggi, cuma SMA. Ya, yang disinilah solidaritas, persahabatan kembali dipertanyakan. Bahwa segala sesuatu ada di tangan kita. Mari kita ambil komandonya. We take a command. Makin nasi, Hitler is back. Pada dasarnya kita anti kekerasan, anti dengan fasis, anti dengan rasis, segala bentuk yang menciptakan permusuhan satu sama yang lain. Dan kita ingin musik menjadi salah satu media untuk memberontak bahwa kita bisa menjadi satu society, bahwa dari berbeda-beda itu adalah suatu kekayaan untuk mengembangkan diri pribadi satu sama yang lain. Kita bercampur ya, tapi isu-isu mengenai religion, mengenai agama, mengenai rasial yang sekarang ini sering terjadi di mana? Di Sambas, di Ambon, perang, saling membunuh, itu tuh untuk komunitas underground tuh nggak muncul hal-hal seperti itu. Memang ada kita saling berkelahi, mungkin fighting, tapi cuma di arena musik. Itu mungkin segi positifnya, ekspresi kebutuhan untuk menghantam, untuk pukul-pukulan itu terekspresikan ketika sedang bermusik gitu. Misalkan Pans dengan Pogo, mereka harus Pogo dan tidak ada suatu ketersinggungan di saat Pogo. Namun terakhir ini sudah jarang ditemui seperti itu karena
kita udah lumayan berhasil untuk menyebarkan informasi tentang apresiatif di dalam musik. Army make music. Melihat kami aneh gitu. dikira orang gila dan preman gitu. Biasanya orang tua atau orang lain yang tidak mengerti dengan lifestyle musik punks atau yang lainnya, mereka cenderung melihat ini anak-anak sakit kayaknya nih, sakit jiwa mungkin ini. Aneh mereka dilihat. Karena tidak biasa melihat demikian. Tapi pada akhirnya bisa diterima oleh keluarga dan teman-teman mereka. Seperti itu. Cuek sama urusan keluarga, nggak urus. Biarpun orang tua bilang apa, yang penting tetap. Seperti itu. Memang pada awalnya ada semacam benturan-benturan yang nggak sesuai dengan budaya yang ada di Bali. Perkawinan, arti dan tujuannya. Suka ngerekam suara sendiri di kaset gitu. Dan ibu sering mengajarkan disiplin, tetapi mereka sendiri sering melanggar kedisiplinan. Karena kesadaran anak punk juga, walaupun rambutnya mohak, mereka masih ke pura, masih sembahyang, Tetap percaya dengan Tuhan. Adanya Tuhan. mereka masih ke Banjar untuk ngayah, mereka masih ke pura dalam, mereka masih megamel gitu. Jadi ya akhirnya jadi biasa aja, nggak aneh gitu. Kenapa jadi anak punk? Gitu. Supaya bisa ungkapin kebebasan, perasaan bebas. Musiknya enak dimainkan, jadi ya bebas gitu mainnya. Siapa nama? Roy, Baik. Grupnya? Holigan. Kenapa jadi anak punk? Karena itu termasuk musik protes lah. Punk is the best. Karena suka aja. Suka musik keras? Suka. Bisa main gitar? Bisa sedikit-sedikit. Mau bikin grup? Mau bikin Mau. grup? I'm not so bad. I'm a freedom.
Film like a shit. Pakai apa biar rambut berdiri? Pakai wing biru. Wing biru. Pakai lem bersih lantai. Anda wartawan ya? Keadilan harus berlaku kepada setiap manusia, setiap individu. Tetapi apa yang terjadi sekarang, keadilan itu cuma memihak orang yang kaya, memihak kapitalis. Kita pengennya semua mendapatkan keadilan, dan kita melakukan ini bukan buat sensasi, buat apa-apa. Tempat ada yang bikin mereka membuat lirik yang anti militer, anti pemerintahan yang ada di Indonesia, bukan yang ada di dunia. Dari sekian banyak band punk yang ada, mereka juga bermacam-macam sih misinya. Ada yang hanya hobi untuk main musik dan tidak memiliki target apa-apa. Ada yang pengen cuman manggung aja. Ada yang juga ingin mereka bisa hidup di dalam musik itu sendiri. What's your name? My name Hendra. And how old are you? 17. Alright. And your band is called? Antagonist. Antagonist, yes. And what music do you play? Punk rock. Punk rock? Yes. And what do you do? Do you sing or play guitar? I sing. You sing? Yeah, mic in my hand. Yeah? Yes. And what bands do you like? I like Strikers, Madball, yes. I like Antipati Bromalang, I like The Oppressed, Ui Band. I like Casualties, many band, punk rock. Yeah? Yes, I like it. But no racist band, okay? I not like racist band. Yeah? Yes, like Nasi Fakop. I want maybe the first. I want make one album. Yeah? Antagonist one album, and I don't know in my future. I don't know. Just I want make one album for Antagonist. Not I don't have guitar drum, but my guitarist have one guitar, Yeah. bass or drum. No. Oh. I'll practice in studio 1 hour in Indonesian is 1,000 10.000 berapa ya 1,000 kayaknya nggak tahu dah. Okay, thanks a lot. Okay. Jadi kalau misalkan perusahaan major label belum mau, karena mereka takut di Indonesia major label masih dan selalu bertujuan untuk hanya bahwa musik yang memiliki pasar yang mau diangkat, sedangkan musik begini dianggap tidak memiliki pasar. Tapi kembali lagi ternyata di sini pun musisi underground pun terlalu banyak dibohongi tentang royalti kah, tentang kontrak-kontrak, di mana musisi-musisi underground di Indonesia yang masih belum begitu tahu tentang kontrak-kontrak yang ada di dunia rekaman major label. Jadi ada benturan antara perusahaan rekaman major label dan prinsip dari underground scene yang ada di Indonesia, begitu. Jadi nggak akan pernah ketemu. Gitu. Ya, soalnya sampai dengan jam 8 entar tuh ada Coca-Cola Planet Live, dimana kamu bisa kupingin tembang-tembang yang jadi grupnya Coca-Cola yang oke banget gitu loh ya. Dan main di radio apa? Di Radio Casanova. Dan jenis musik? Jenis musiknya bebas. Bebas, kecuali yang itu tuh, yang agak-agak nggak ngerti. Kayak si Den tuh.
Hi, I'm Day 2. I'm the radio DJ, my own program. I have my own program. It is called Alternative Airplay 105 FM Stereo. Di Radio Casanova FM Denpasar. Maybe you can listen to this stuff. This is I think one of the greatest compilation album these days. Bagus. Yes, from local bands. Okay, and why don't you check this out? You have the reputation as the laziest DJ in Bali. Thank you very much. Is this true? Yes, it's true. I do what I like. It is as simple as that. So, and here because maybe this is Bali. It's more fun here, and I think that is what you call underground lifestyle. You know, I mean that is what you call do it yourself. The whole underground bands here, they used to listen to, what do you call it? They used to listen too much to Japanese bands, Japanese underground bands. So I kept telling them, yo man, why don't you do it yourself? So don't just listen to them, do something about it. It goes like this, man. Maybe it is cool in Java, but it doesn't have to be cool in Bali. Kelas berapa? SMP. SMP. Yang nggak melodi SMA kelas 3. Jadi universitasnya SMA. Dia still teenager, jadi sekitar berapa umurnya sekarang? 16 ya? 15. 15 tahun, tapi mereka sudah punya band. Ini berapa lagu nih? 3 ya? 3 ya. Oh, 3. Terus, oke, soal nama, kenapa harus Pumpkin Kids namanya? Karena kami anak-anak yang kurang ajar, suka kumpul di jalan. Manggil-manggil cewek yang kurang maksudnya. Ini enggak? Saya Dedut, I am Dedut from Commercial Suicide. Kesusahan grup Bali untuk ingin lebih maju, saya pikir terletak pada masalah dana saja. Untuk mengadakan acara konser di Bali sebenarnya tidak terlalu susah karena izinnya itu gampang kita dapatkan. Yang masalah di sini tempatnya itu seperti biasanya diadakan di Gedung Lila Buana. Tempatnya itu tidak dapat menampung penonton sebanyak 2.000, jadi tempatnya itu hanya mampu menampung penonton bagian 1.000-an. The attention is more and more bigger, you know. Harus ada lebih banyak musik punk di radio. Ya harus banyak, supaya meriah, supaya nggak hilang gini punk. Balinese punk bands, first maybe yes, this is still, to me this is just the beginning, you know.
telah dituliskan di dalam lontar Bali, kitab suci di Bali, bahwa untuk mencapai moksa itu ada 2 jalan, yaitu bisa melalui jalan hitam dan bisa melalui jalan yang putih. Tapi saat kita menuju yang putih harus melalui hitam duluan. Jadi misalkan orang belajar ngeleak begitu, untuk mencapai suatu karakter ilmu yang paling tinggi sehingga dia bisa menyamakan diri dengan dewa, dia harus menciptakan dulu semacam kacauan, kemudian makin nikat, dan saat dia sudah tinggi maka dia sudah menjadi yang putih gitu. Jadi simbolnya bahwa hitam selalu mengawali sesuatu yang putih. Lagi ini besar lagi nanya dulu dong. Kan Blasphemical Balinese death metal. Kalau luar Bali lain musiknya. Kalau di Bali itu menonjolkan etnik Bali. Tentang budaya Bali, tentang kematian di Bali. Karena musik kami itu setiap kali manggung tuh ada roh-roh lain yang ikut kami. Itu selalu itu. Itu selalu ada. Makanya kami, biar kami tidak diganggu dalam main, kami korbankan ayam untuk persembahan untuk roh-roh itu. Untuk menghormati. Biar kita tidak diganggu dalam main musik. Biar main kita bersih. Karena bagi saya di Bali, jika jenis death metal dimainkan pasti ada roh-roh yang ikut, yang datang. Karena musik itu mengundang. Karena etnik Balinya. Arwah itu kan aliran blasphemical death metal. Blasphemical otomatis penghujatan terhadap Tuhan. Kita tuh percaya pada Tuhan, tapi kita hujat sebab kita tuh merasa nggak pernah dapat keadilan dari Tuhan. Kita terus sengsara, melarat, walaupun hanya bisa makan, hidup di jalan. Maka itu kita hujat Tuhan. Tapi sebenarnya kita percaya pada Tuhan, tapi juga percaya pada setan sama roh-roh. Begitu. Harus itu, sebenarnya harus. Karena memang ada roh sama setan, memang ada. Dimanapun ada. Apalagi di Bali, magic luar biasa. Tuh, banyak sekali. Misalnya orang ngeliat, dia tuh juga kadang-kadang untuk belajar ngeliat tuh pakai ayam. Caru ayam untuk makan darah ayam, daging mentah-mentah ayam. Gitu cara ngeliat. Dia tuh akan berubah wujud menjadi kera, ayam. Apa yang diinginkan gitu. Nama saya Astiko, umurnya 16 tahun. Nama saya Bir, panggilan Bir, umur saya 17 tahun. Nama saya Murano, umur saya 16 tahun. Kami mendapatkan inspirasi dari alam-alam Niskala yang dibilang. Mungkin kami mengadakan meditasi untuk mencoba membuka hubungan dengan alam Niskala itu. Kami memakai nama ritual seremoni karena ritual seremoni itu kan artinya ritual itu artinya upacara dan seremoni juga upacara. Jadinya dalam suatu upacara sakral itu terdapat upacara kegelapan lagi. Terutama saya mempercayai adanya alam kegelapan. Makanya kami untuk menghormati mereka, kami mempersembahkan suatu ritual atau pemberian atau sesajen kepada mereka agar kami ini selalu bisa didampingi dalam setiap panggung atau permainan kami. Janganlah di black metal itu dipakai untuk tren.
Ritual for the old spirit, our Mother Earth, and the other thing that we can see with human eyes. My parents just say okay, as long that don't make any trouble out of our family, as you know, and we try to make this music good. Maybe our inspiration come from ourselves, our inspiration come just like that. We don't think it about, just come. We saw like we feel mystical power in di sekitar kita gitu. Kerauhan itu sebenarnya gini, Wayan. Orang itu dimasukin oleh roh, baik itu roh jahat ataupun roh yang baik. Kan ada dua macam, ada yang roh jahat, ada yang baik, gitu kan. Ini biasanya orang kerauhan ini pas ada upacara sakral, yang ada upacara yang tertentu gitu. Sebenarnya roh itu nggak mau keluar dari dalam diri manusia kecuali dikasih tirta yang udah diketisin tirta, dikasih air yang udah dikasih mantra oleh pemangku, baru mau keluar. Orang kawan tuh dimasukin roh, jadinya dia tuh ada kayak upacara-upacara keagamaan yang sakral tuh ya, ada kerauhan bisa orang tuh menjadi kayak anjing gitu loh. Dia tuh kan berubah menjadi gimana, tingkah lakunya kayak anjing gitu. Itu sebenarnya sejenis kerauhan juga. Ada roh yang memasuki, dan itu tuh dia tuh ingin memperlihatkan kesaktiannya dia. Kesaktian yang roh yang masuk itu. Biasanya roh leluhur. Biasanya roh-roh leluhur yang masuk, dan itu dia ingin memperlihatkan di mana saktinya dia tuh, dan peragakan mencoba buat dirinya itu kebal gitu. Makanya kalau orang ngurak tuh biasa nggak ke apa-apa kan.
Itu pun kerauhannya kadang-kadang kalau orang Ngurah tuh sehabisnya sebenarnya keluar air mata sebenarnya, tapi memang nggak kelihatan gitu. Dia tuh nggak apa-apa, tapi sehabis Ngurah tuh biasanya orang tuh capek, nggak punya tenaga. Karena orang kerauhan tuh kan gimana, tenaganya dipaksa gitu loh. Kalau ada orang lain yang roh lain masuk dalam itu dipaksa jadinya. Bukan gimana, dia tuh ingin memperlihatkan bahwa dia sakti, kebal gitu. Buah leluhurnya yang dulu itu orang-orang sakti. Begitu. Kami datang dengan kematianmu. Kami bangsat-bangsat dari Ejero Medas. Mengentot dengan kalian. Saat timur dan barat sulit dicari ujungnya, seperti memburu titik tengah antara benar dan salah yang bukan pledoi. Di antara kebingungan, kegilaan merayap, menciptakan poros dari baik dan buruk sebagai benang merah kehidupan. Jadi saya sebagai musisi yang ada di sini, karena sering bergaul dengan alam gaib dan alam biasa, menyimpulkan bahwa dunia itu ternyata hanya sebuah lingkaran yang terdiri dari hitam dan putih, di mana manusia harus masuk ke salah satu sisi di sana. Dia bisa masuk ke hitam dan bisa masuk ke putih. Tapi kami dari Ejero Madness ingin menciptakan sebuah gaya hidup yang baru, bahwa manusia bisa hidup di alam dua-duanya. Tidak harus di hitam saja, tidak harus di putih saja, tapi menciptakan suatu keseimbangan di mana lingkaran ini menjadi satu di dalam diri manusia, tidak hitam dan tidak putih, tapi dua-duanya ada, atau di antara hitam dan putih itu sendiri untuk kehidupan sehari-hari mungkin. Jadi kita bisa
memberontak bahwa di saat Tuhan itu salah kita harus bilang Tuhan itu salah, atau di dalam alam nyata, di dalam alam biasa mungkin di saat pemerintah itu salah kita bisa bilang pemerintah itu salah, dan kita tidak ingin kebodohan-kebodohan itu merayap di dalam diri manusia untuk menjadi orang yang selalu terpatri harus memiliki Tuhan atau harus memiliki negara. Dan itu kaitannya sangat kuat sekali menurut kami, menurut saya, bahwa manusia menciptakan Tuhan untuk mengatur manusia yang lain. Dan di saat demikian, maka power dari penciptaan Tuhan itu akan menciptakan alam-alam yang ada, misalkan disebut alam gaib. Karena alam gaib itu sebenarnya ada karena pikiran manusia yang memikirkan bahwa hal itu ada. Demikian kiranya.